Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustri Ananda SPD, guru PAI di SMP Negeri 4 Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 25172123. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan pembahasan materi jujur dan amanah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir di kelas ini untuk belajar pendidikan agama Islam. Salawat serta salam terpulang kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya sekalian. Ya, langsung saja anak-anakku, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ya, doanya itu doa belajar surah An-Nas sama nanti kita salawat sama-sama ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita bersalawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Semoga kita membaca doa tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu absen dulu ya. Aga, Hadir. Urais, Hadir. Fauzan, Hadir. Zulkiflan, Hadir. Adli, Hadir. Maudi, Hadir. ya. Cindy, Hadir. Karisa, Hadir. Ariana, Hadir. Adiza, Yasmin, ya, Azaira, Isti, Naila, Hadir. dan siapa ini? Firza, Hadir. Wahida, Hadir. Naila, Hadir. sama Najwa. Hadir. Sekarang ibu mengecek perhatian kalian ya. Coba semuanya lengkap ya. Buku, pulpen semuanya
harus di atas meja. Ibu akan memberikan motivasi pada pagi hari ini. Motivasi hari ini yaitu berperilakulah jujur kepada semua temannya, sesama teman atau semua manusia, karena sikap jujur itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut kita belajar tentang kita harus belajar tentang bagaimana kita berperilaku jujur kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, dan kepada setiap siapa saja kita harus berperilaku jujur. Ya. Sebelum mulai materi hari ini, kita mengaitkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa kaitannya sama perilaku jujur dan amanah? Karena jujur dan amanah itu bagian dari iman kepada Allah. Ya, karena jujur itu bagian dari iman kepada Allah. Ya, tepuk tangan buat Firza. Ya. Ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian sudah berperilaku jujur? Sudah. Mengapa kita harus berperilaku jujur? Karena kejujuran adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, hubungan yang harmonis, dan meningkatkan reputasi, baik secara pribadi maupun profesional. Ya, bagus sekali jawabannya. Terutama Kak Karissa. Mengapa kita harus berperilaku jujur? Karena jujur itu sangat penting. Ya. Terus yang kedua, apakah penting kita berperilaku jujur? Penting. Alasannya? Ya, karena membangun kepercayaannya bukan hanya kepada Allah tetapi kepada satu sama lain. Ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jika kita tidak jujur, kepercayaan orang lain kepada kita akan hilang dan rusaknya hubungan kita kepada orang lain. Ya, ketika kita tidak jujur, kepercayaan orang lain tidak akan mempercayai kita lagi kalau kita tidak jujur. Ya, kita harus bersikap jujur sama siapa saja. Oke? Sampai di sini paham ya? Paham. Ya. Nah ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi hari ini yaitu jujur dan amanah. Ya. Pengertian jujur dan amanah. Jujur kesesuaian antara hati dan ucapan ya. Jujur itu harus dengan hati, harus dengan ucapan. Karena jujur itu sangat penting. Jangan biasanya orang itu lain di hati, lain juga di mulut. Ya. Jadi melaksanakan sesuatu yang dipercayakan itu sangat penting. Ya. Kemudian amanah, sifat bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, termasuk pemenuhan hak terhadap Allah, orang lain, dan diri sendiri. Jadi juga amanah itu sangat penting bagi kita ya. Amanah, kalau kita diberikan amanah kepada seseorang atau guru, diberikan suatu tugas, kita harus menjaga amanah itu ya. Kita tidak boleh melanggar amanah yang sudah diberikan kepada kita. Oke. Kemudian pentingnya jujur dan amanah. Nah, satu, meningkatkan keimanan. Kedua, memiliki sifat jujur dan amanah akan meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah, membangun kepercayaan. Orang yang jujur dan amanah akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ya, itu tadi pentingnya jujur dan amanah. Ya, sekarang Ibu akan bentuk kelompok ya, kelompok itu terdiri 5 orang ya. Sekarang Ibu bagikan tugasnya. Ya.
kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kita sekarang kita akan nonton video berikutnya ya. Kata Bu Guru, piketnya. Jajan di warung samping sekolah yuk. Duh, aku nggak bisa nih hari ini. Ya, nggak asik nih. Nanti biar aku yang traktir deh. Yang selesai kita tonton ya. Jadi di sini Ibu, siapa yang isi dari video tadi itu tentang apa? Siapa yang tahu? Karisa? Ya, tentang pentingnya menjaga amanah. Ya, bagus sekali. Di situ videonya tentang pentingnya menjaga amanah. Contohnya seperti piket, ya. Kalau kita diberikan piket tentang kebersihan, ya harus kita laksanakan. Itu namanya menjaga amanah, ya. Ya, kayaknya Ibu lihat ini masih agak loyo-loyo. Kita ice breaking dulu ya. Boleh? Ayo. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya. Oke, kita lihat video dulu. Ice breaking. Diskusi tentang kasus yang Ibu berikan kepada kalian, kasus 1 dan kasus 2 ya. 1 ya. Jadi kalian sudah kerjakan ini. Iya, kasus 1 tentang apa? Tentang sikap Ani yang jujur adalah melapor perbuatan Budi kepada guru. Iya, oke. Kasus 2 siapa kasus 2? Kasus 2 ya. Kasus 2 tentang tindakan Vina. Menggunakan uang kembalian tanpa izin ibu. Ya, oke. Sekarang kita presentasikan. Ayo, semangat, semangat. Semangat ya. Berdiri ya. Ya, berdiri saja. Nanti salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, sikap Ani yang jujur adalah melaporkan perbuatan Budi kepada guru karena menyontek adalah kecurangan yang tidak pantas dilakukan dan merugikan teman-teman lain yang belajar dengan jujur. Kejujuran Ani tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membantu Budi menyadari kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Langkah-langkah yang dapat Ani lakukan: 1. Bicara dengan guru secara langsung. Ani bisa berbicara dengan guru secara pribadi dan menjelaskan apa yang dilihatnya. 2. Jelaskan fakta yang terjadi. Ani perlu menjelaskan secara detail kapan, di mana, dan bagaimana Budi menyontek untuk meyakinkan guru mengenali kejadian tersebut. 3. Fokus pada kejujuran dan keadilan. Ani sebaiknya tetap tenang dan jujur dalam menyampaikan informasi
menyontek budi diketahui, ia akan menerima konsekuensi seperti dihukum oleh guru, mendapatkan nilai buruk atau bahkan tidak lulus, merasa malu, dan kehilangan kepercayaan dari guru dan teman-temannya. Selain itu, menyontek juga menghambat pengembangan kemampuan belajar mandiri budi dalam jangka panjang. Kemungkinan konsekuensi yang akan diterima budi: hukum dari guru. Guru dapat memberikan teguran, langsung memberikan sanksi seperti pengurangan nilai atau memberikan tugas tambahan sebagai hukuman. Kedua, nilai buruk. Budi akan mendapatkan nilai 0 atau nilai terendah lainnya untuk ulangan tersebut, dan ini bisa berdampak pada hasil belajarnya secara keseluruhan. Ketiga, malu dan kehilangan kepercayaan. Perilaku menyontek akan membuat Budi merasa malu di depan teman-temannya dan guru. Kepercayaan dari mereka juga bisa hilang karena ia terbukti tidak jujur. 4. Terhambatnya kemampuan belajar. Menyontek membuat Budi tidak belajar secara mandiri dan tidak mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas atau ulangan sendiri. Dampak jangka panjang. Kebiasaan menyontek jika terus berlanjut dapat menjadi masalah dalam studi dan kehidupan profesionalnya di masa depan, di mana kejujuran dan integritas menjadi sangat penting. Ani bisa bicara baik-baik kepada Budi secara ulangan, menjelaskan bahwa menyontek itu adalah hak salah dan beresiko, dan mendorongnya untuk belajar lebih giat agar bisa mandiri. Jika Budi tidak mau mengubah perilakunya, Ani dapat mencoba menolak secara halus saat diminta menyontek di kemudian hari, atau menghindari dulu dengan Ani saat ulangan. Tindakan yang bisa Ani lakukan: bicara dari hati ke hati. Ani bisa menegur Budi secara pribadi setelah ulangan selesai dengan nada yang baik dan tidak menuduh. Jelaskan risiko menyontek. Ani dapat menjelaskan kepada Budi bahwa menyontek itu tidak baik, menghalangi proses belajar, dan bisa berakibat buruk baginya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang menganu pertanyaan? Saya mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa sikap jujur penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Mengapa sikap jujur Penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? terutama di lingkungan sekolah. Ya, terutama di lingkungan sekolah. Karena kejujuran adalah fondasi untuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang harmonis, dan meningkatkan reputasi, baik secara pribadi maupun profesional. Iya, gitu ya. Itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Mengapa kita harus bersikap jujur di kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi kita mudah dipercaya, ya, kalau kita bersikap jujur di sekolah maupun di rumah atau di mana saja, ya. Kemudian kalian sudah selesai semua ya buat tugas tadi ya, tugas kasus 1 dan kasus 2 ya. Bukunya ada. Ya. Coba baca di kasus 2. 1. Tindakan Vina menggunakan uang kembalian tanpa izin ibunya untuk mencerminkan perilaku amanah. Perilaku amanah berarti jujur dan dapat dipercaya dalam menjaga titipan atau tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan Vina menyalahgunakan kepercayaan ibunya dengan memakai uang kembalian untuk keperluannya sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu. Vina itu mengambil uang tanpa seizin ibunya. Dia berperilaku jujur atau tidak? Iya. Kenapa? Siapa yang bisa? Karena dia mengambil uang tanpa seizin ibunya. Ya. Jadi kita kalau ketika kita diberikan uang, terus kita membeli sesuatu,
kemudian kita tidak mengembalikan uang itu, ya kita tidak jujur. Ya, kita dianggap tidak jujur karena tidak mengembalikan uang itu. Kita harus mengembalikan uang itu. Seandainya itu orang tua kita mengembalikannya, kita mengembalikan kepada kita, baru kita ambil. Ya, gitu ya. Sampai di sini sudah dipahami materi hari ini sudah? Sudah ada. Tadi hasil diskusi kita pada pagi hari ini ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah melakukan diskusi. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi untuk materi pada pagi hari ini tentang jujur dan amanah. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan hasil diskusi jujur dan amanah tadi? Ya, Firza, tolong berdiri nak. Sikap jujur dan amanah merupakan tindakan penting yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu merupakan ajaran atau perintah agama. Ya, itu tadi. Terima kasih Firza ya. Tepuk tangan buat Firza. Ya, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, kita akan Ibu akan memberikan tugas individu buat kalian. Itu akan dikerjakan di rumah ya. Ya, masing-masing di rumah dipelajari. Ya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi jujur dan amanah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya materi ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan memberikan tugas tentang jujur dan amanah tadi, ya, dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah, dipelajari di rumah. Nanti minggu depan Ibu akan periksa ya. Ya. Jadi materi minggu depan itu tentang iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul. Ya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoanya itu surah Al-Fatihah ya. Pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.